Ya, Pak Cahaya dan Ibu luar biasa pengorbanannya. Rekan-rekan hamba Tuhan, terima kasih untuk Pak Pendeta Petrus Purba dari Medan. Tadi kami berangkat jam 4 tepat dari Medan. Ternyata Tuhan pimpin tiba belum terlambat. Rombongan Tarutung berapa orang? Berapa orang? 6, 7. Ya, maaf saya nggak panggil nama masing-masing, dari mana saya belum tahu. Ini pertama kali saya ada di Kabupaten Labura ya. Ini pertama kali bolak-balik ke Sumatera Utara. Ini kali pertama. Puji Tuhan, baik kita belajar. Saya itu nggak tahu loh, Petrus siapa yang milih tema ini? Siapa yang milih tema ini? Bagus sekali loh. Oh gembala, Pak Gembala mana? Oh di situ. Ya. Oke. Jadi gembala memilih tema, loh kok hilang, kemana itu? Pemimpin yang mau mendengar, mau membimbing, dan mau memulihkan. Selama saya melayani belum pernah dapat tema ini. Ini tema bagus sekali. Ulangi temanya. Pemimpin yang mendengar, membimbing, dan memulihkan. Saudara sadar enggak kecenderungan kita lebih banyak ngomong daripada mendengar? Apalagi yang cerewet, ampun. Loh kok enggak amin? Ya toh, ternyata manusia ini punya kebiasaan ampun. Kalau suruh mendengar itu susah. Tapi kalau ngomong, maka itu salah satu kerusakan gereja. Karena di dalam gereja banyak mulut ember. Oh enggak amin? Betul tidak? Hal kecil dalam 2 jam sudah jadi besar. Karena ngomong. Loh ya atau tidak? Ini salah satu kerusakan gereja ketika apa tadi? Mulut ember. Terima kasih Pak. Pasti ringu-ringu. Betul sekali itu. Mulut ember. Bayangkan. Tuhan Yesus memerintahkan kita sebelum dia naik ke surga. Apa perintahnya? Pergilah kamu. Nah ayo cepetan. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu. Dan jadikan semua bangsa muridku, ajarkan apa yang kau ajarkan kepadamu. Ini perintah. Tapi faktanya, ayo jujur ya, yang di rumah juga, suara saya jelas gak? Zoom, Instagram, Facebook, Pak Petrus Purba akan jadi operator saya. Tulis jelas suaranya, karena kok gemak ini. Bagus semua, Zoom, Instagram, Facebook baik. Tuhan Yesus menyuruh kita pergi untuk memberitakan Injil. Cerita tentang dia, betul? Memberitakan namanya. Saya minta semua kita jawab dengan jujur. Kita yang dapat perintah seperti itu. Jujur ya, percaya orang jujur diberkati Tuhan. Aminnya ini tunggu dulu. Ayo ngaku. Lebih gampang memberitakan Yesus atau lebih gampang memberitakan jeleknya orang lain? Ayo ngaku. Nah ini masalahnya. Saudara ini jahat. Pertanyaan kedua, jawabannya sama. Mana lebih mudah menceritakan tentang Tuhan Yesus atau menceritakan salahnya orang lain? Loh saya tanya kok tersinggung ini, pasti tersinggung. Saya tanya, mana lebih mudah menceritakan tentang Tuhan Yesus atau menceritakan jeleknya orang lain? Yang ketiga, orang tukang gosip, tahu gosip? Itu musuhnya gospel. Gospel itu apa? Injil.
Jadi musuh gospel bukan setan, tapi mulut-mulut ember ini. Nah, betul enggak? Yang ketiga tadi ya dengar. Seringkali kita tidak pernah jelas. Sesuatu yang terjadi atas seseorang itu kita enggak jelas. Cuma katanya. Betul? Katanya. Tapi kurang ajarnya kita. Hanya katanya. Enggak jelas terjadi apa dengan orang itu. Tapi mulut ember ini sudah. Nah saya gini-gini enggak ngaku. Sudah apa? Meleter kemana-mana. Nah celakanya lagi. Yang kita omongin itu kita tidak kenal. Kurang ajar enggak ini? Loh kok diam saja? Pernah enggak itu terjadi? Nah, bertobat. Yakobus 3 mengajarkan dari satu sumber tidak boleh keluar 2 mata air. Loh ya atau tidak? Itu Yakobus 3. Satu-satunya penyebab. Izinkan saya berkata ini. Satu-satunya penyebab. Mengapa mulut kita ketika memberitakan kebenaran, memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang firman gak tajam? Sebab mulut yang sama dipakai untuk ngomongin orang lain. Renungkan. Maaf rekan-rekan gembala yang ngikuti di rumah juga. Pernah enggak saudara dengar ada orang ngomong begini? Saya ini heran. Kenapa? Kalau di rumah susah ngantuk. Di gereja kok gampang. Nuh, saya tanya pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Penyebabnya ini. Ketika kita yang harusnya hanya memberitakan kebenaran. Bukan memberitakan gosip. Bukan memberitakan berita yang kita tidak tahu jelas. Ketika mulut ini harus mengeluarkan kebenaran dari satu mata air yang sama. Tapi kalau di waktu-waktu tertentu mulut ini menjelekkan orang, cerita tentang orang. Percayalah. Mulut hamba Tuhan ini gak akan tajam. Baru khotbah 5 menit sudah tidur itu jemaat. Lebih baik langsung amenkan pulang cari lapuk tua. Loh, daripada di gereja tidur. Maaf loh saya ngomong ini. Ini mengerikan. Sudah tiap hari sibuk dalam tanggung jawab sehari-hari. Kebaktian cuma sekali seminggu. Yang harusnya seminggu sekali itu kita diisi oleh kebenaran. Tetapi kita datang ke ibadah bukan kebenaran yang keluar. Tapi obat tidur yang nyenyak sekali. Lalu jemaat pulang itu bingung. Tadi khotbahnya tentang apa ya? 5 orang ditanyain jawabannya sama. Aku juga gak ngerti. Tadi pendeta itu khotbah apa? Jawab. Penyebabnya karena mulut kita najis. Walaupun saudara tidak pernah maki-maki. Tidak pernah bicara kotor. Tetapi kalau suka bicarakan jeleknya orang lain. Yakinkan mulut ini najis. Catat ini. Nah hamba Tuhan seperti ini tidak akan bisa menggenapi 3 hal ini. Mendengar, membimbing, memulihkan. Kenapa? Karena dia sendiri gak bisa nuntun dirinya. Bagaimana dia gak bisa bimbing dirinya, mulutnya kotor. Lalu coba ngomong firman. Munafik gak? Ini dia.
kemunafikan kita menyebabkan kuasa firman jadi tumpul, tidak tajam lagi. Saudara, tukang gosip itu paling suka kalau kulaan gosip. Kata kulaan ini apa? Kalau buat orang dagang. Lah yo, tahu kulaan? Orang sini bilang kulaan juga bukan? Apa itu? Beli barang terus dijual lagi. Apa istilahnya apa di sini? Ngecer. Ngecer betul, saya nggak tahu ya. Kok Jawa bilang kulaan. Nah, tukang gosip paling suka ngecer. Cari bahan yang untuk diceritakan. Catat loh ini, hati-hati. Dan seringkali bahan gosip itu belum tentu betul. Benar tidak? Karena seringkali salah. Cuma katanya. Nah, salah satu kesukaan tukang gosip, kalau diajak bicara gosip, ada tambahan. Aku beritahu kamu, tapi jangan beritahu orang lain. Oh iya ya, apa? Ayo mojok yuk. Gitu enggak tukang gosip itu? Ini bertobat, ini merusak Injil, ini merusak firman. Nah, Roh Kudus, kenapa ada gangguan? IG-nya kenapa? Oh, berarti ada yang salah pencet tadi. Coba. Ini suruh keluar siapa ya? Oh mungkin, maaf. Mana ya kok nggak bisa ya? Aduh, gimana mencetnya? Tadi nggak usah dipencet kalau bukan wave. Oh bukan. Ini kali. Mana ini? Oh malah mati. Bentar, pencet apa ini tadi? Mungkin tadi bukan wave, tapi kepencet. Ngurangin ini. Apa? Keluar dulu. Oh sudah, oke, terima kasih. Sudah, terima kasih IG-nya. Suatu kali saudara, Roh Kudus mengajar saya tajam sekali. Daniel, jangan sekali-kali kamu mau mendengar kalau ada orang ngajak bicara kamu dengan tambahan. Aku beritahu kamu, tapi jangan beritahu orang lain. Tukang gosip bertobat ya, katakan amin. Awas. Wah, tukang gosip paling suka kalau ada berita lalu ada tambahan jangan beritahu orang lain. Saya tanya, kenapa enggak boleh didengar? Dengar baik-baik. Aku beritahu kamu, tapi jangan beritahu orang lain. Berarti saudara dianggap orang atau bukan? Loh, saudara dianggap orang atau bukan? Ayo jawab. Beritanya aku beritahu kamu tapi jangan beritahu orang lain. Jadi yang gak boleh tahu orang. Berarti kalau saudara terima berita itu ini orang kurang ajar. Saudara gak dianggap orang. Loh ya atau tidak? Yang tidak boleh tahu hanya orang. Ini kurang ajar sekali. Kalau saudara diajak orang ngomong seperti itu, cepat lepas sepatumu. Tampar pipi kanan 14 kali, pipi kiri 13 kali. Suruh diam dia. Kok gak ada yang ngamen lagi. Ini berita-berita yang jahat. Jadi sekarang kita tahu mengapa kita gak bisa membimbing orang. Kita gak bisa memulihkan orang. Karena ada yang gak kudus di hidup ini. Mulut. Membimbing orang pakai mulut gak? Iya toh. Memulihkan orang pakai mulut kita. Kita melayani. Jadi hari ini stop gosip. Kalau ada orang ngajak ngomong begitu gak mau diam.
belikan roti sumpal ke mulutnya supaya diam-diam. Amin kan, cepat gak apa-apa. Dan yakinlah kalau saudara buat itu pada mulut ember ini, Tuhan tidak menganggap saudara dosa. Karena orang ini yang berdosa. Setuju? Nih kayak gak setuju ya terserah saudara sudah. Serius. Ingat Yakobus 3. Dari satu sumber tidak boleh keluar 2 mata air. Harus 1. Kalau mulut kita dipakai sebagai pemberita kebenaran, jangan jadi pemberita kejahatan. Yohanes 7:38. Ini yang membuat dunia akan sembuh. Ini yang membuat dunia akan pulih. Ini yang membuat dunia akan menerima kesegaran yang luar biasa. Di multimedia ada ayatnya, bisa ditayangkan. Yohanes 7 ayat 38. Ini yang dunia butuhkan. Kita lihat dulu ayatnya. Baca sama-sama, betul itu sudah. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada enggak kehidupan tidak membutuhkan air? Jawab, ada enggak kehidupan enggak butuh air? Apalagi ini saudara ini daerah perkebunan sawit. Sebetulnya pohon sawit itu merusak sumber air. Karena sawit itu rakus air luar biasa. Nah, bayangkan. Bukan cuma yang hidup butuh air. Orang mati aja butuh mandi. Oh enggak, amin. Ibu yang baju merah, duduk aja yuk dengar firman. Urusan makan nanti saya enggak mau. Duduk aja, duduk. Sudah, ibu duduk dengar firman ya. Ayo sebagai hamba Tuhan kita belajar. Jadi kalau kita melihat ayat ini. Ibu jangan ganggu, ibu duduk aja. Please, saya enggak mau. Kalau waktu firman disampaikan, jangan urusan makanan yang cuma 3 jam jadi tai dalam nama Yesus. Lebih baik urus makanan yang memberi hidup yang kekal. Maka itu saya tegas, stop, tidak boleh ada ibu-ibu keluar masuk. Ibu diam, ibu, duduk, ibu, duduk, stop. Jangan urus makanan, ini waktunya dengar firman. Saya kalau diundang bicara, saya selalu tanya, pakai makan enggak? Ya, kalau pakai makan saya akan larang gereja untuk ibu-ibu yang masak. Kasihan enggak dengar firman. Lebih baik beli, memberkati orang lain. Maka itu stop, tidak boleh ada ibu-ibu keluar masuk, duduk, maaf. Saya ulangi, dengar ini baik-baik. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, cuma satu tandanya, cuma satu akibatnya, cuma satu dampaknya. Dari hati orang yang percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, bukan doanya panjang, bukan puasanya berhari-hari, bukan rajin baca Alkitab, bukan aktif khotbah, baca tapi ada apa? Dari hatinya keluar aliran-aliran air hidup. Jadi semua orang yang berjumpa kita harus mengalami kesegaran, katakan amin. Dan bukan cuma satu aliran. Enggak tahu berapa banyak aliran-aliran. Maka itu kalau ada orang lemes, orang loyo, ketemu kita makin loyo, berarti yang keluar air selokan. Nah, betul enggak? Bukan air hidup.
air beracun. Tapi kalau ada orang yang loyo, orang yang gak ada semangat hidup, orang yang parah kekecewaannya, bertemu kita yang di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang ini segar. Karena air hidup itu membawa kehidupan. Jadi bukan perkara besar, bukan perkara yang berat. Hanya percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Cuma itu. Bayangkan kemanapun kita pergi, air hidup itu akan mengalir lewat hidup kita. Bahkan orang mati pun akan dibangkitkan karena segar. Pegang prinsip ini dalam hidup kita. Karena ini luar biasa. Percaya? Oke. Masih ingat gak peristiwa pertama kali Petrus berjumpa Yesus setelah kebangkitan? Di mana perjumpaannya? Pantai. Pantai apa? Danau Galilea. Itu pertama kali Petrus jumpa Yesus setelah kebangkitan. Berapa kali Petrus nyangkal Yesus? Nah, 7 kali. Kita lihat Alkitab. 3 kali yang pertama itu memang tercatat di halaman rumah Imam Besar Kayafas sebelum ayam berkokok. Dan itu terbukti. Yang keempat, ketika Maria Magdalena, murid yang pertama tahu, ngecek ke kubur untuk memberi rempah-rempah supaya mayatnya enggak busuk. Itu tradisi mereka. Terkejut Maria Magdalena, kuburnya kosong. Pintu kubur dari batu yang besar itu sudah gelinding. Siapa yang buka ini? Malaikat memberitahu, gurumu enggak ada di sini. Dia lari kembali ke kota. Menemui murid-murid yang lain termasuk Petrus. Percaya enggak Petrus? Itu keempat. Maria ibu Yesus mendengar berita kebangkitan. Dia pun ngecek ke kubur. Mengajak murid-murid perempuan yang lain. Betul. Ketika Maria ibu Yesus melihat fakta. Yesus sudah bangkit. Balik lagi. Memberitahu yang lain. Petrus percaya 5 kali. Ke-6 kali Yohanes 21. Ke-6 kali 2 murid lagi, yang satu namanya Kleopas, kecewa karena gurunya mati. Mereka pulang kampung, masih ingat tidak? Menuju ke mana? Emmaus. Kecewa. Yesus datang, tapi mereka enggak kenal. Masih ingat ya? Akhirnya sampai rumah di Emmaus, baru mereka terbuka matanya ketika Tuhan kita pecahkan roti. Yesus guru kita, balik lagi mereka 2 ke Yerusalem. Petrus percaya? Tidak. Puncak dari kekurang ajaran Petrus itu tercatat di Yohanes 21. Dia kecewa habis. Dia kembali nangkap ikan. Masih ingat gak? Ini dosa besar saudara. Sebab di Lukas 5 pertama kali Simon jumpa Yesus. Mengalami mujizat yang luar biasa. Begitu kagumnya kepada Tuhan Yesus. Lukas 5 menulis Simon tersungkur. Dan mengaku mau ikut Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus merubah statusnya. Selama ini engkau penjala ikan. Tapi sekarang kau penjala manusia. Karena kecewa.
dia kembali ke hidup yang lama. Nangkap ikan lagi. Jangan anggap menangkap ikan itu dosa. Tidak. Betul ya? Enggak dosa. Cuma ini kan sudah janji. Maka itu perhatikan Yohanes 21. Kalau Petrus itu saya. Waduh, saya enggak tahu malunya bagaimana ini. Kenapa? Karena Yesus memanggil dia dengan nama lama. Simon, anak Yunus, Simon anak Yohanes. Bayangkan kalau kita Petrus yang diubah nama lama kita oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba hari itu dia kembalikan kita ke nama yang lama. Saudara tahu enggak artinya apa itu? Ayo saudara tahu artinya apa? Loh, bisa enggak tahu, cepat. Artinya apa? Gagal. Dengan memanggil kembali nama lama. Sendablek-dableknya Petrus. Sadar enggak bahwa ini teguran? Loh, jawab sadar tidak. Karena engkau kembali ke hidup yang lama. Jujur. Kalau Yesus model kita. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Kalau Yesus marga Batak. Berarti maksudnya? Kalau Yesus orang Batak. Ini Petrus diapakan? Disate ya, apalagi disaksang itu pasti. Bayangkan, di antara 12 murid, ya, di antara 12 murid, hanya Tuhan Yesus yang mengizinkan Petrus mengalami semua mujizat. Renungkan, tidak ada murid yang lain yang diizinkan Tuhan Yesus mengalami mujizat yang dia kerjakan semua. Air jadi anggur, Petrus ada. Yang lain juga ada. Lazarus bangkit, ada semua. Tapi jalan di atas air. Hanya siapa? Petrus. Mertua sakit disembuhkan. Petrus. Yang lain tidak. Telinga Malkus yang dia potong, tempel lagi mujizat. Cuma Petrus. Bayangkan. Satu-satunya murid yang begitu diizinkan melihat semua mujizat. Bisa sekurang ajar itu. Aku enggak percaya. Bahkan kalau saudara baca Injil Markus, saudara akan kaget. Satu-satunya penulis Injil dari 4 itu yang berkata, sumpah aku enggak pernah kenal orang itu. Coba bayangkan. Kalau saya tambahkan, ini yang ke-8 kali Petrus nyangka. Sumpah loh saudara, aku enggak pernah kenal orang itu. Siapa yang tanya? Gadis kecil. Ngerti enggak? Maka itu saya tanya, kalau Yesus model kita apakan murid kayak begini nih? Sate, ya. Sak-sak, apalagi. Masih ingat? Pagi itu Tuhan Yesus menyediakan sarapan buat Simon. Ayo makan. Dan tercatat ikan bakar. Maka itu kalau ada murid Yesus gak suka ikan, harus ditanya, ini pasti belum jadi murid Yesus. Jujur ya, kalau ada yang gak suka ikan, awas. Gak suka Gavin? Ikan apa? Gak boleh, lele itu gak sehat. Pak Gembala sukanya ikan nila dan ikan lele. Awas kamu gak suka yang lain. Baru dibaptis lagi Pak Gembala ini. Loh serius ini. Tuhan Yesus itu hobinya makan ikan. Maka itu pagi itu dia menyediakan ikan bakar buat Simon. Saya tanya lagi. Ini saya enggak tahu kok saudara. Kalau saya Petrus, saya enggak bisa makan. Kenapa? Malu.
Saya kurang ajar betul pada guru ini. Bukan itu yang penting. Tuhan Yesus tanya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Jawab yang ketiga, dia stres. Akhirnya dia ngomong, ya Tuhan yang tahulah. Itu aja. Lalu dapat tugas. Ini loh pemimpin. Apa tugasnya? Kalau begitu, cepat. Gembalakanlah domba-dombaku. Terjemahan yang berkata, beri makan domba-dombaku. Saya tanya kepada saudara. Dengan diberi tugas gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Ini pekerjaan siapa? Loh, memberi makan domba-domba, mengembalakan domba-domba itu pekerjaan siapa? Tuhan Yesus. Loh betul tidak? Kenapa dia minta gembalakan domba-dombaku? Karena dia akan kembali ke surga. Lalu siapa yang ngurus domba-domba itu? Pertanyaannya, kalau saudara Yesus lalu punya anak buah namanya Petrus, Simon diganti Petrus. Dan saudara harus pergi dan berani menyerahkan posisi saudara pada orang kayak Petrus, jujur. Berani? Loh kok diam saja? Jawab, berani? Lebih baik cari orang lain. Saudara ini yang luar biasa. Atau kalau sinode ya sudah istilahnya mengeluarkan salah satu pejabatnya karena melanggar peraturan tata tertib gereja. Ya udah, dia salah kok. Suatu hari setelah beberapa saat dia kembali melamar lagi. Kalau toh kita terima, pasti posisinya kita turunkan. Lu ya atau tidak? Ya wajar karena dia salah kok. Tapi Tuhan Yesus tidak menurunkan posisi Petrus, malah menaikkan. Masuk akal enggak ini? Tapi itulah Tuhan kita yang sangat luar biasa. Mau menerima. Boleh gak saya katakan perusak pelayanan dan penjahat seperti ini. Dan memberi posisi yang gak main-main. Jadi artinya begini. Petrus, aku mau kembali ke surga. Dan aku belum memilih siapa yang akan mewakili aku. Pagi itu, subuh itu, di pinggir danau Galilea, Petrus terpilih. Bukan Yohanes, bukan Yakobus. Jangan tanya saya kenapa pilih dia, itu urusan Tuhan. Tapi biarlah hati gembala sehebat ini. Itu kita miliki semua. Maaf saya tanya. Pernah di gereja saudara menemukan Petrus-Petrus ini? Loh saya tanya kok cepat jawab. Pernah di gereja saudara menemukan model-model Petrus begini? Aduh, satu aja buat pusing. Apalagi kalau ada 2 Petrus di gerejamu. Maaf ya saya ambil contoh ini. Terima. Jangan diusir. Oh enggak amin. Telat. Setuju? Berat? Belum kayak Yesus kok berat Pak Singirungo. Serius saudara, ini luar biasa. Ini pemimpin. Nah, lagi sekali bukan saya milih tema ini.
Pemimpin itu harus siap mendengar. Pemimpin itu harus siap membimbing. Pemimpin itu harus siap memulihkan. Galatia 6 ayat 1. Betul-betul secara logika, secara teori leadership, secara teori kepemimpinan internasional. Enggak bisa model ini. Bagaimana penyangkal 7 kali diterima kembali, enggak diturunkan posisinya, malah dinaikkan. Enggak masuk akal. Saudara cari buku leadership, buku kepemimpinan karangan siapa saja. Enggak ada yang seperti Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita ada di sebuah pertemuan yang judulnya menjadi pemimpin yang siap mendengar, siap membimbing, siap memulihkan. Ini enggak main-main. Udah? Galatia 6 ayat 1, maaf. Baca sama-sama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Maaf ya, jadi ada yang salah. Betul? Ada orang melakukan pelanggaran. Maka, nah ganti saya. Oke, maka saya yang rohani harus stop dulu. Kalau Tuhan Yesus berfirman harus, ada pilihan tidak? Ini luar biasa. Maka kita yang rohani harus apa? Memimpin siapa? Iya sudah tahu saya orang itu. Bacanya itu yang melakukan pelanggaran. Itu maksudnya. Ulang. Maka saya yang rohani harus memimpin orang yang melakukan pelanggaran itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Stop. Ini roh gembala. Mengapa ditulis dalam roh lemah lembut? Karena Tuhan tahu kita ini kasar. Maaf ya, 2 ibu tadi saya bentak, maaf. Loh, saya diampuni enggak? Kalau enggak diampuni enggak dikasih makan saya nanti siang. Udah saya ke kota aja beli sendiri. Maaf ya ibu. Dalam roh lemah lembut. Walaupun menjengkelkan. Amin. Loh betul enggak? Walaupun menjengkelkan. Saya keluar dulu. 90 sekian persen lebih kalau kita mengajar tentang musuh-musuh. Selalu pakai kalimat ini, berkati orang yang membenci kamu, betul enggak? Doakan orang yang memusuhi kamu, ya, kasih terus macam-macam. Tapi ada satu perintah yang luar biasa. Kasihilah musuhmu. Saudara pernah sadar enggak? Kalau kita mengasihi sesuatu, sayang sesuatu, sayang seseorang, itu wujudnya apa? Bentuknya seperti apa? Disia-siakan atau dipeluk-peluk di dekat-dekat? Lu mengasihi. Kalau saudara dapat hadiah, handphone baru. Kalau saudara mengasihi handphone itu, dijaga enggak? Dirawat ya. Saudara dapat cincin, dapat mobil, dirawat. Nah ini saya kaget. Kalau Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Loh kok diam saja? Boleh jauh enggak dari yang kita kasih? Loh jawab, boleh jauh dari yang kita kasih? Enggak boleh. Kasih itu disayang-sayang. Enggak, amin lagi. Ini perintah yang aneh. Kasihilah musuhmu. Berarti musuh ini berharga atau tidak?
Bagaimana ceritanya musuh kok berharga? Maka itu suruh mengasihi. Saudara, ayo kita bertobat. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka siapa? Ayo, maka siapa? Saya suruh gini-gini dari tidak. Maka saya yang rohani. Ayo, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Stop dulu. Tuh, ini ada yang marah itu. Mut. Enggak, Pak. Kembali ke sikap Tuhan Yesus terhadap Simon. Kasar atau lemah lembut? Lemah lembut. Luar biasa. Maka itu ayo hari ini kita melihat fakta ini. Sebagai pemimpin gembala, tugas kita memberi makan. Kalau tugas kita memberi makan seperti Tuhan Yesus mengajarkan, berarti domba-domba ini bisa cari makan. Berarti domba-domba ini bisa mencari makan sendiri atau tidak? Tidak. Kita yang memberi makan. Ini perintah yang luar biasa. Koma, kok hilang ayatnya kemana? Koma, mana? Hilang. Ada masalah? Nah, koma, sambil menjaga diriku sendiri supaya aku juga jangan kena pencobaan. Artinya begini, kalau kita harus membimbing melayani pemabuk, awas ikut mabuk. Kalau kita harus melayani seorang pelacur, awas ikut melacur. Kalau kita harus membimbing orang tukang judi, awas kita ikut judi juga. Ini firman luar biasa. Bimbing, tuntun mereka sampai pulih. Kok cuma satu yang ngamen? Sampai pulih. Wih, itu luar biasa. Saudara, dunia membutuhkan ini. Katakan amin. Dunia tidak membutuhkan khotbah banyak-banyak. Setuju enggak? Dunia hanya perlu orang yang mau mendengar ceritanya, keluh kesahnya. Kalau saudara pernah dengar profesi psikolog, psikiater, itu fungsi yang paling besar, cuma dengar. Pasien gangguan kejiwaan, masalah kejiwaan itu keluh kesah, cerita. Terus terang, mendengar itu capek. Betul tidak? Lebih enak ngomong. Lu ya atau tidak? Tapi Yesus itu gembala yang mau dengar. Lukas 15 ayat 1. Ini contohnya kalau dia mau mendengar. Lukas 15 ayat 1. Kok 32? 1. Lukas 15 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saya tanya, dua kelompok orang di zaman itu, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mereka boleh masuk ke ibadah bait suci tidak? Pasti diusir kalau mereka datang. Tapi aneh, coba keluarkan kata biasanya. Kata lain apa biasanya itu? Ayo biasanya. Sering kali, selalu. Saya lupa tahun berapa Roh Kudus memberi saya ayat ini. Nah sejak hari itu sampai hari ini,
Saya pakai Lukas 15 ayat 1 untuk menghakimi hidup saya sendiri. Sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai rekan sekerja Tuhan Yesus, kalau dalam 1 minggu saja tidak ada preman-preman, pengedar-pengedar narkoba, tukang judi, tukang mabuk, bahkan sampai pelacur pun, yang ada di sekitar saya tinggal, dalam 1 minggu enggak ada seorang pun yang datang kepada saya untuk cari Yesus. Saya langsung hakimi diri saya sendiri. Daniel, kamu ahli Taurat dan orang Farisi akhir zaman. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah ditakuti oleh golongan orang berdosa ini. Bahkan mereka enggak takut mencari Yesus. Tapi orang-orang berdosa ini takut kalau ketemu rohaniawan. Loh, betul atau tidak? Tapi mereka tidak takut ketemu Yesus. Maka itu nilai ukuran seorang pemimpin. Bukan dihitung berapa banyak pengikutnya, khotbahnya bagus atau tidak, persembahannya banyak atau dikit, tidak. Menurut Lukas 15 ayat 1 ini, tanda saudara dan saya pemimpin yang berkenan. Orang-orang berdosa enggak takut ketemu kita untuk cari Yesus. Maka itu pertanyaannya, maaf, kapan terakhir kali ada orang berdosa cari Yesus lewat kita? Jangan bilang, oh sebelum jalan tol Medan mana itu dibangun. Awas kamu. Kalau saya tanya kapan ada orang berdosa cari Yesus lewat saya? Tanggal 9 Oktober lalu. Waktu saya di Banda Aceh. Nginap di hotel tempat salah satu anak rohani saya. Ternyata karyawannya, namanya Fahri, mengalami zaman perubahan hidup. Waktu ketemu saya, dia heran. Nah, ini loh nilai seorang hamba Tuhan, ukuran siapa orang berdosa yang ada di sekitar kita tidak takut bertemu Yesus lewat kita. Cek hidup ini. Seorang hamba Tuhan tidak dicek, tidak dinilai dengan rajinnya doa. Maka itu maaf ya saudara, tidak sedikit gereja punya ukuran. Menganggap jemaat itu hebat, setia, doa pagi ikut, doa siang ikut, doa sore ikut, doa malam ikut. Heran, tidak sedikit pemimpin dan gembala menilai ini jemaat yang hebat. Salah, ini jemaat malas. Oh enggak, amin. Kalau pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, kapan kerjanya orang ini? Loh, betul atau tidak? Maka itu kalau sampai ada gereja berkata banyak doa banyak berkat, kurang doa kurang berkat, sedikit doa sedikit berkat, tidak berdoa enggak ada berkat, salah. Justru kebanyakan doa Tuhan pusing. Loh, kenapa Tuhan pusing? Ini wajah tidak percaya. Saya tunjukkan ayatnya. Mazmur 139 ayat 4. Coba lihat. Mazmur 139 ayat 4. Kiranya lewat firman ini cara doa kita berubah. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, stop. Berarti sudah ngomong atau belum? Ini yang saya kaget. Belum ngomong.
Belum keluar satu perkataan. Baca. Sesungguhnya, stop. Semuanya yang di mana? Nah, semua yang dalam hati bukan akan kau ketahui. Telah kau ketahui. Maaf lo ya. Setelah tahu firman ini, jangan kaget dulu. Saya cuma tanya, perlu nggak doa panjang-panjang? Loh, kok diam saja? Perlu nggak doa panjang-panjang? Tidak. Kita belum ngomong apa-apa, dia sudah tahu. Maka itu Alkitab menuliskan, renungkan. Bukan bicara banyak-banyak, renungkan. Sebab dia tahu semua. Jadi doa yang benar itu mengizinkan Tuhan yang lebih banyak berbicara kepada kita daripada kita nyerocos sendiri. Yang mana Tuhan sudah tahu semua kita itu mau ngomong apa, mau minta apa. Jadi lebih baik banyak dia merenung, menunggu dia. Karena yang Tuhan janjikan itu luar biasa. Segala sesuatu. Mari saya buktikan. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Nah, inilah sebuah kerinduan Tuhan Gembala Agung kita untuk kita meneruskan pelayanan kepemimpinan. Keluaran 25 ayat 22. Ya. Dan di sanalah Musa, aku akan bertemu dengan engkau. Garis bawahi bertemu. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub patung malaikat yang berlutut, yang di atas tabut hukum itu, aku akan apa? Berbicara dengan engkau tentang berapa hal. Segala sesuatu itu berapa? Bukan banyak. Semua. Yang akan kuperintahkan kepadamu untuk, maaf, saya tanya dulu. Saya pernah ngalami dulu. Setelah saya bertobat Tuhan ubah. Sebelum saya mengenal firman ini. Maaf ya. Saya itu sering kesulitan kalau khotbah di jemaat yang saya pimpin. Saya pernah punya pengalaman jelek. Saya punya catatan khotbah itu 52 tema. Dan saya catat, kenapa 52? Karena setahun itu minggunya 52 kali. Jadi kalau saya khotbah, ya tinggal aja cari. Ya sekarang bayangkan, minggu pertama bulan Januari saya khotbah di jemaat saya. Kira-kira sampai bulan Oktober masih ingat gak? Ngerti maksud saya? Ya saya khotbah lagi yang minggu pertama Januari pasti lupa. Jadi apalagi kalau saya sering diundang ke gereja lain untuk khotbah. Saya paling gak takut. Karena saya punya tulisan. Khotbah di gereja ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, topik yang minggu keberapa. Itu saya catatin. Supaya kalau saya diundang lagi jangan khotbah yang itu. Wajar gak pengkhotbah seperti itu? Tapi setelah tahu ayat ini saya bertobat. Ternyata salah kalau pemimpin gembala memberi makan domba hanya dengan 52 menu yang sama tiap tahun diganti-ganti. Lalu apa akibatnya? Akibat yang paling fatal. Anak-anak hamba Tuhan seperti ini malas dengar khotbah bapak mamanya sendiri karena anaknya sudah hafal.
Nah, betul tidak? Apalagi dengan kesaksian, ya dengan nyanyian yang sama, anak hafal. Lihat aja habis ini Bapak mesti ngomongin, habis ini ngomongin. Saudara bertobat. Kalau pengalaman Musa ini jadi pengalaman kita. Yang Maha Kudus Gembala Agung menyediakan makanan segala sesuatu. Maaf, akankah kita kehabisan bahan khotbah? Tidak. Dan gak cuma kehabisan. Pasti yang Tuhan suruh kita beri makan domba-domba itu pasti yang baru. Karena segala sesuatu. Nah, keluarkan dua kata penting. Bertemu dan berbicara. Wih, pokoknya sejak pertama kali itu tahun 70-an akhir. Saya mengalami revolusi, saya mengalami inovasi, saya mengalami pembaruan total di hidup ini dalam hal mengajar. Karena sesuatu yang baru pasti muncul. Maaf, saya tanya. Kalau jemaat, kalau orang-orang lain mendengar kita mengajar dan selalu ada hal yang baru, semangat atau ngantuk? Nah, maka kita balik. Kalau orang yang mendengar kita baru 5 menit, ya, berarti kita ajarkan yang lama, nggak ada yang baru. Ini contohnya segala sesuatu. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Ayo cepat lihat ya. Oh stop. Ini dulu saya lupa. Jadi kalau Tuhan itu bertemu kita, yakinkan dia pasti berbicara. Jadi kalau kita lagi bersekutu dengan Tuhan, terus Tuhan hadir, dia pasti berbicara. Maka itu keluarkan dua kata kerja penting, bertemu dan berbicara. Nah begini kriteria saya. Kalau suatu hari saudara perlu seseorang sahabat, perlu betul. Jam 8 pagi saudara telepon, dijawab keluarganya, oh masih berdoa. Ya udah. Jam 12 saudara telepon lagi, jawabannya sama, masih berdoa. Karena perlu saudara telepon lagi jam 4 sore, jawabannya sama, masih berdoa. Ya kantor sudah tutup, percuma ngubungi dia, biar besok saja. Nah besok saudara telepon lagi. Pertanyaannya bukan berapa jam kamu berdoa. Kalau dia betul doa mulai jam 8 sampai jam 4 sore telepon masih berdoa. Jadi dia doa berapa jam? Saya sudah begini tangannya. Berapa jam? 8 jam. Nah kita nggak tahu dia mulai jam berapa. Kalau dia mulai jam 6, ya kita kan teleponnya jam 8. Kalau dia mulai jam 6, lalu kita telepon jam 4 juga masih doa, mungkin dia selesai jam 6 lagi. Jadi berapa belas jam berdoa. Nah pertanyaannya begini, kamu doa segitu lama, Tuhan bicara apa kepada kamu? Kalau jawab, enggak itu, oh tidur kamu udah gitu saja. Doa segitu lama kok Tuhan enggak ngomong apa-apa. Berarti Tuhan melanggar firman ini. Apabila aku bertemu dengan engkau, aku pasti berbicara. Tentang berapa hal? Oke, saya beri pertanyaan. Kalau kita doa punya waktu 6 jam. Jawab. Cukup gak 6 jam itu kita menampung semua yang kita dengar tentang segala sesuatu dari dia? Lu jawab, cukup gak 6 jam? Enggak cukup. Misalnya kita sanggup doa 24 jam. Kita enggak ngomong apa-apa.
Hanya Tuhan yang mau bicara kepada kita. 24 jam kita enggak kemana-mana. Cukup Dia menyampaikan kepada kita tentang segala sesuatu. Ini loh saudara. Maka itu konsep doa harus kita ubah. Bukan berapa panjangnya kita ngomong kepada Tuhan. Ayo dibalik. Lebih baik berapa panjangnya Dia bicara kepada kita. Kenapa kita enggak perlu ngomong panjang-panjang? Tadi itu ayat 4, 139 Mazmur. Karena Dia tahu. Dia tahu kita mau ngomong apa. Nah kalau Dia tahu kita mau ngomong apa. Lebih baik kita ingin tahu yang Dia mau ngomong. Kok enggak amin? Saya ulangi lagi. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tahu semua yang ada isi hati kita. Kan lebih baik kita yang diam biar Dia yang bicara. Sebab kita masih banyak hal yang belum tahu di isi hatinya. Lu ya atau tidak? Apalagi kalau kita pakai konsep Yesus berkata, hei kalau kamu berdoa jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat. Yang diulang-ulang. Maaf loh saudara, saya itu betul-betul berusaha untuk mengerti firman. Saya pernah doa pakai stopwatch. Ya, untuk menghitung berapa menit saya doa dan tidak ada yang terulang. Nah coba saudara sekali-kali pakai stopwatch juga untuk ngitung berapa menit. Kira-kira mampu doa 1 jam tidak ada yang diulang? Lu jawab, saya tanya kok. Saya coba berkali-kali. Ternyata maksimal 5 menit itu sudah capek. Mau ngomong apa lagi ini? Begitu masuk menit ke-6 sudah balik lagi omongannya. Ulang lagi. Dari situ saya bertobat tentang doa. Karena Dia sangat tahu isi hati saya. Tapi saya yang belum tahu banyak tentang isi hatinya. Lebih baik saya banyak diam biar Dia banyak ngomong. Setuju? Maka dengan pola hidup seperti ini, seorang gembala tidak akan pernah kekurangan bahan makan untuk memberi makan domba-dombanya Tuhan Yesus. Suara apa itu ya kok bunyi-bunyi? Enggak, maaf. Saudara enggak mungkin kita akan kehabisan bahan khotbah. Setuju? Oke, Yohanes 17 ayat 8. Ini luar biasa. Sebab, baca. Nah, stop dulu. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Lu jawab, iya atau tidak? Saya cari. Jangan khawatir, kopi sedang diisi di luar sana. Habis ini kita ngopi, oke? Yang di rumah ngopi sendiri. Ini luar biasa. Kalau ada segala firman berarti ada sebagian firman. Lalu apa itu sebagian firman? Nanti kita akan ketemu. Sebab lagi sekali. Segala firman yang Bapa sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada kita. Apa hasilnya? Maka mereka dunia ini telah menerimanya. Menerima apa? Segala firman. Terus mereka tahu benar-benar. Apa yang dunia tahu benar-benar? Bahwa Yesus datang daripada Bapa. Setelah tahu benar-benar Yesus ini diutus siapa, dan mereka percaya bahwa engkau Bapa yang telah mengutus Yesus. Saudara, ini kebenaran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Berarti ada otoritas enggak?
Ada. Otoritas itu ada di segala firman. Saya ulangi, otoritas itu ada di segala firman. Karena firman itu kebenaran. Amin, tidak boleh diganggu gugat. Ketika segala firman diterima oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengajarkan segala firman juga, berarti enggak ada yang dikurangi. Maka yang mendengar itu tahu benar-benar Yesus itu diutus siapa. Saya tanya kepada saudara, semua kita sebagai hamba Tuhan wajib punya surat tugas dari sinode. Karena ini negara hukum. Tapi pertanyaan saya, yang setan hargai dan yang kuasa gelap hormati, itu otoritas dari sinode atau otoritas dari Bapa di surga? Jelas. Bawalah surat tugas setebel apa, setan gak bisa baca. Kok gak amin? Maka itu kalau kita melayani, jangan tunjukkan ini surat tugasku. Setan bilang, ini saksang model apa? Setan bingung. Tapi kalau setan tahu, saudara dan saya diutus dari surga. Setan mikir, ini luar biasa. Yohanes 12 ayat 26. Apa akibatnya seorang gembala, seorang pemimpin, seorang yang diurapi? Barang siapa melayani Yesus, terus baca. Ia harus mengikut Yesus. Betul? Dan di mana Yesus berada, di situ pun pelayan Yesus akan berada. Akibatnya, barang siapa melayani Yesus, ia akan dihormati oleh Bapa. Saya tanya, apa akibatnya kalau setan-setan tahu bahwa saudara dan saya itu sebagai pelayan Yesus dan Bapa menghormati? Itu setan bagaimana? Takut. Setan akan memperhitungkan. Tapi maaf, setan gak kenal surat tugas dari gereja. Setuju enggak? Setan enggak kenal surat jabatan. Enggak tahu. Tapi kalau setan tahu bahwa kita dihormati oleh Bapa, yakin pelayanan kita pasti aman. Ternyata saudara dan saya bisa dihormati oleh Bapa kalau kita melayani Yesus. Dengan dua kriteria. Satu, harus mengikut Yesus. Dua, di mana Yesus ada, di situ pelayannya akan berada. Nah, dari ayat ini saya belajar. Oh, ternyata ada 3 model lagi hamba Tuhan. Jangan marah ya, saya ngomong. Ini gak ada ayatnya, cuma penemuan aja. Barang siapa melayani organisasi, ada enggak hamba Tuhan melayani organisasi? Banyak. Ya, kalau organisasi A enggak memberi tunjangan hidup, pindah organisasi B. Lu ada enggak? Di sini enggak ada. Maaf. Tidak sedikit hamba Tuhan itu hamba organisasi. Hamba organisasi harus mengikuti organisasinya. Dan di mana organisasi itu berada, di situ hamba organisasi akan berada. Barang siapa melayani organisasi akan dihormati ketua sinode. Oh enggak amin. Pasti disayang karena nurut, maaf. Hamba Tuhan model berikut. Barang siapa melayani uang. Ada enggak? Banyak, betul. Barang siapa melayani uang. Ia harus mengikut uang. Kok susah bener ah. Lu nyata? Ulangi. Barang siapa melayani uang. Nah,
yang didekati orang kaya melulu. Maaf. Dan di mana uang itu berada? Loh, jawab. Di mana uang itu berada? Pelayan uang akan berada. Dan barang siapa melayani uang, dihormati setan. Karena uang itu setan. Nah, yang berikut ini agak celaka ini. Barang siapa melayani istri. Loh kok saya tanya. Ada hamba Tuhan disetir istrinya? Oh, saya tanya ada tidak? Ya, nah. Dikit-dikit tunggu ibu gembala. Dikit-dikit tunggu ibu gembala. Lah ini fungsi bapak gembala apa dong? Maaf ya. Barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Dan di mana istri berada, teruskan. Di situ pelayan istri akan berada. Dan barang siapa melayani istri, dihormati bapak mertua. Loh, karena bapak mertuanya senang anaknya nggak dibawa ke daerah kering pelayanannya. Keren ya. Saya juga heran kenapa Roh Kudus memberi saya konsep ini. Ayo masing-masing kita jujur. Dari 4 model hamba Tuhan kita yang mana? Jawab dalam hati, jangan di mulut nanti ketahuan. Luar biasa firman ini. Segala firman. Saya tanya lagi. Kalau kita punya waktu 12 jam sehari berdoa. Cukup gak segala firman itu nyata di hidup kita? Enggak cukup, saudara. Misalnya ada di antara kita setahun tidak kemana-mana doa saja. Maaf, ini cuma ilustrasi. Mungkinkah setahun setelah amin, oh saudara-saudara, saya sudah dapat segala firman itu. Mungkin enggak? Tidak. Biarlah konsep ini ada di hidup kita. Hanya satu, supaya kita mampu memberi makan domba-domba itu. Karena kita rajin bersekutu dengan sumber makanan itu. Sehingga jemaat yang kita layani, tetangga-tetangga yang kita layani, makanannya bergizi. Karena langsung dari takhta surga. Enggak habis-habis, saudara. Segala firman. Yohanes 14:26. Kenapa saya panjang-panjang lagi? Karena saya lihat makanan belum datang, jadi biarin dulu. Yang baru ada kopi dan teh, saya kelihatan dari sini. Ya, oke lanjut. Tetapi menghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Apa tugasnya? Ia akan mengajarkan berapa hal, segala sesuatu kepada kita. Dan gak cuma mengajar, dia juga tugasnya mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan. Pertanyaannya, kalau ada Roh Kudus di hidup kita, kita bakal lupa firman gak? Tidak, karena dia mengingatkan. Sekali-kali tanya jemaat, saudara-saudara, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Sesekali tanya. Biasanya jawab apa jemaat? Biasanya. Ayo cepat jawablah, kita pura-pura jadi jemaat. Nah, kenapa firman Tuhan gampang lupa? Tapi firman mama mertua ingat terus? Kok enggak amin? Saya balik pertanyaannya. Berarti mana lebih mudah? Mengingat firman Tuhan atau firman mama mertua? Nah, kenapa firman mama mertua gampang diingat? Karena direnungkan siang dan malam. Loh, fakta tidak? Mama mertua berfirman 30 tahun yang lalu masih ingat. Karena direnungkan tiap hari. Ayo bertobat kita. Hei, ngeri sekali. Firman tetangga lebih hafal.
Ayo kita berubah hari ini. Beri tempat firman itu segala-galanya di hidup kita. Saya tanya lagi. Kalau tugas Roh Kudus itu mengajar kita tentang berapa hal? Nah, pertanyaan saya sama. Seandainya kita punya waktu 7 hari. Tidak kemana-mana. Hanya dengar Roh Kudus guru hebat ini mengajar. Cukup gak segala sesuatu selesai dalam 7 hari? Tidak, saudara. Ayolah merubah konsep doa kita. Mulai hari ini bukan kita yang banyak bicara. Karena sebelum kita bicara Papa sudah tahu semua. Lebih baik dia yang berbicara. Karena kita belum tahu apa yang dalam isi hatinya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Wih, ini luar biasa. Ibu yang baju putih nona atau ibu? Ya kamu. Lu kok lari? Itu nona atau ibu yang kurus baju putih? Saya tanya, makanan sudah datang belum? Sudah. Enggak ada itu. Oke, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Karena kepada siapa? Loh, ayo baca. Karena kepada siapa? Kita. Tuhan ngapain? Telah menyatakannya oleh Roh. Nah ini loh. Sebab tugas Roh Kudus itu apa? Menyelidiki segala sesuatu. Stop dulu. Tadi waktu kami turun mobil, ada spanduk di depan. Ternyata tema KKR nanti sore. Tentang apa? Roh yang antusias. Itu nanti jam 5. Ini dia. Saudara, semalam saya baru bisa tidur itu 1:30 pagi. Karena banyak yang saya masih kerjakan. 3:30 harus bangun. Karena jam 4 berangkat. Saudara lihat saya ngantuk, capek. Karena antusias. Ada Roh Kudus. Itu luar biasa. Enggak pernah ada yang lelah. Apalagi kalau kita ingat, enggak usah dibuka Alkitabnya. Ratapan 3 ayat 3. Selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Kalau tiap pagi kita mendapat hal-hal yang baru. Hidup pasti semangat tidak? Dengan sendirinya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Lagi sekali. Kenapa Pak? Enggak apa-apa panggil Pak Petrus. Oh break. Oh makan siang nanti. Oh berarti saya salah ini. Bukan jam makan siang. Oke nanti ya. Jam 12 loh Pak ini sudah Pak. Oke. Kalau kita punya waktu 10 hari. Tidak kemana-mana, tidak ngapa-ngapain. Hanya diam supaya Roh Kudus mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. 10 hari itu cukup atau kurang? Enggak cukup. Dan hebatnya lagi, koma. Karena kalau ada kalimat disebutkan segala sesuatu, itu enggak bisa koma, harus titik. Kenapa? Sudah selesai, enggak ada lagi. Tapi kenapa untuk tugas Roh Kudus yang mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu koma? Ternyata masih ada hal lagi. Baca. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan kita. Wow. Bayangkan saudara. Mau memberi waktu berapa lama lagi sampai satu ayat ini terjadi. Lu ngerti tidak? Enggak cukup. Enggak cukup. Misalnya, ini misalnya, enggak mungkin masalahnya. Umur saya berapa bulan lagi 70 tahun. Misalnya saya hidup 20 tahun enggak ngapa-ngapain. Hanya duduk mendengar dia mengajar menyelidiki tentang segala sesuatu.
menyampaikan segala firman. Selesai 20 tahun? Tidak, saudara. Maka itu jangan puas. Kalau ada yang tanya, kamu sehari kuat doa berapa jam? Aduh, jangan bilang jam. 1 jam saya tersiksa. Oh kalah, aku 4 jam. Bukan itu. Seminggu kamu kuat puasa berapa hari? Jangan bilang hari. Mulai hari ini kita mengerti. Bukan berapa lama puasa, berapa hari, bukan berapa lama berdoa. Pertanyaannya, berapa banyak yang Tuhan sampaikan? Karena semua pakai istilah segala firman dan segala sesuatu. Enggak cukup. Saya minta kurangi banyak baca buku rohani. Lebih baik baca buku ilmu pengetahuan. Untuk memperlengkapi kita dalam mengajar. Karena buku rohani itu tulisan orang. Yang Alkitab tulis saja kita belum menguasai semua, ditambah buku yang lain lagi. Saya baca buku, tapi bukan buku rohani, saya baca buku yang lain. Tentang kesehatan, tentang teknologi, dan macam-macam yang ada zaman sekarang. Sehingga kalau saya ketemu orang-orang muda, saya bisa ngimbangi apa yang mereka pikirkan. Pakai cara itu. Ini luar biasa. Ayat terakhir, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, ayat terakhir. Tetapi apabila ia datang, siapa? Yaitu roh kebenaran. Apa tugasnya? Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Stop dulu. Kembali kata seluruh, segala. Kagum saudara. Ayat ini yang menyadarkan saya akan pertanyaan yang lama. Petrus nulis berapa surat di perjanjian baru? Petrus, masa lupa? 2. 1 dan 2 Petrus. Paulus nulis berapa surat? Surat Paulus itu Roma sampai Ibrani. Itu 14, terima kasih Pak. Saya bingung. Paulus pernah ketemu Tuhan Yesus tidak? Maaf, Paulus pernah jadi muridnya Yesus tidak? Tidak. Waktu dia masih bernama Saulus, bencinya kepada Yesus itu sampai keluar ubun-ubun itu. Maka itu dia membunuh Stefanus. Walaupun bukan tangan dia, tapi dia memberi izin. Lempari dia dengan batu. Dia itu kalau mendengar jemaat Yesus, murid Yesus, itu mendidih darahnya. Ini orang-orang harus dihukum. Bayangkan. Tiba-tiba menuju ke Damaskus, Yesus datang. Masih ingat dia berubah. Nah, pertanyaan saya. Tuhan Yesus pernah meninggalkan buku enggak untuk Paulus belajar? Tuhan Yesus pernah buka sekolah Alkitab enggak untuk Paulus belajar? Saudara coba bongkar. 14 kitab yang ditulis Paulus. Itu kurang lebih 90%. Tuhan Yesus belum pernah satu kali pun ngomong. Saya tambah pusing lagi. Dari mana saudara kita ini bisa menemukan rahasia-rahasia kebenaran? Karunia Roh Kudus, buah Roh Kudus, tentang diaken, tentang gereja, kedatangan Yesus. Mana Yesus pernah ngajar Paulus? Nah, setelah sampai di Yohanes 16 ayat 13. Berarti siapa gurunya Paulus? Roh Kudus. Yang mampu membawa Paulus ke dalam seluruh kebenaran. Ingat tadi Yohanes 17 ayat 8. Engkau Bapa telah menyampaikan kepadaku segala firman.
Yohanes 14:26, Roh Kudus mampu mengajar kita tentang berapa hal? Segala sesuatu. 1 Korintus 2:10, Roh Kudus mampu mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang masih tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Maaf, mau kehabisan bahan apa untuk memberi makan, untuk membimbing, untuk memulihkan orang dari kehancuran, kerusakan. Ini bahannya. Ternyata sebagian firman itu doktrin, dogma. Saudara, maaf saya harus ngomong. Tidak ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Jawab ya atau tidak? Tapi aneh. Sumbernya firman, tapi kenapa muaranya perpecahan? Lu betul atau salah? Orang Katolik mau diajak pindah ke Pantai Kosta? Perang. Orang Pantai Kosta mau diajak pindah ke Protestan? Orang Advent mau masuk ke Baptis? Orang Baptis mau pindah ke Katolik? Doktrin yang sumbernya satu, yang harusnya membawa kesatuan karena sumbernya satu. Tapi kenapa perpecahan? Dan jahatnya orang yang pegang satu doktrin pasti menyalahkan doktrin yang lain. Kasihan Tuhan. Maka itu hari ini ayo kita kembali ke Alkitab. Bukan ke doktrin ini, doktrin enggak. Ke Alkitab saja, ayo. Karena segala firman, segala sesuatu, segala tadi. Itu harus kita kejar dalam hidup kita. 1 jam 27 menit saya berdiri. Enggak habis. Luar biasa Roh Kudus itu. Maka itu ayo hari ini hidupi firman ini. Gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Bahan makanannya ada dari Roh Kudus. Yang kita enggak akan kehabisan. Percaya bahwa kita mampu jadi pemimpin yang bisa mendengar, bisa membimbing, dan bisa memulihkan orang. Karena bahannya satu, dari Roh Kudus. Serusak apa orang itu, sejahat apa, sekurang ajar apa, dia tetap sanggup. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Saya suka berdoa dengan lagu ini. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Bukan dogma, doktrin. Kalau kita mengikuti kehendak-Nya, lalu kita punya tekad selalu menyenangkan hati-Mu, hidup akan dipakai Tuhan luar biasa. Ku mau saya minta Petrus Purba berdoa untuk kita semua. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu hati. Saya jemput kita bangkit berdiri. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sudah terlalu lama kami menyenangkan hati orang lain dengan cara-cara kami, Tuhan. Kami menyenangkan organisasi kami menyenangkan segala sesuatu agar kami dapat bisa dinilai lebih baik. Tapi hari ini
Kami minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami semua yang hadir hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau akan mengajari kami, memberitahukan kepada kami segala sesuatu. Semua bahkan tersembunyi di hati Bapa di surga. Ajari kami mulai hari ini untuk menyampaikan firman-Mu, bukan menyampaikan apa yang kami mau untuk domba-domba-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat luar biasa, yang membuka hidup kami. Mari sekali lagi Tuhan, Engkau gosokkan firman-Mu kuat-kuat dalam hati kami. Agar hati kami semakin lembut, semakin mudah dibentuk dan mau diajar oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Lanjutkan lagi Tuhan pembicaraan Engkau. Penguayuan-Mu, nasihat-Mu, teguran-Mu, pengajaran-Mu. Sepanjang hari ini. Sehingga kami dapat bisa lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan khususnya kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri sesi pertama ini dengan mengucap syukur banyak terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mendapat berkat firman Tuhan, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Saya serahkan. Jam, memang kalau sesuai dengan yang saya buat jam 1. Jam 1, jadi kita akan makan. Konsumsi sudah tiba? Sudah. Untuk doa, mungkin ada tambahan? Oh, setengah jam aja. Break ya. Jadi breaknya itu setengah jam, jadi kita datang ke sini itu jam 1 ya. Ya, jam 1 pas ya Pak ya. Iya, setelah makan siang ya. Jam 1. Istirahat dulu jam 1. Ada sih Pak, cuma langsung makan, konsumsi ada nasi. Oke, untuk doa makan ya, mungkin langsung saja ya. Saya berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu begitu luar biasa. Tuhan, pada hari ini kami akan menikmati berkat yang ada. Bela berkat jasmani akan kami menikmati dapat berguna bagi kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada petugas konsumsi.